Oke, halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di acara webinar Party Post Indonesia. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pentingnya penggunaan influencer marketing bagi industri kecantikan. Oke, semuanya sambil kita nunggu peserta yang lainnya, boleh ya saya perkenalkan diri dulu dan mungkin nge-remind dulu nih tentang Party Post Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Riesa Amalia, selaku brand representatif at Partipos Indonesia. Pada malam hari ini, saya akan membantu jalannya acara webinar kita dan menjadi moderator pada malam hari ini. Dan juga nanti pada sesi Q&A akan membantu juga untuk memilihkan pertanyaan dari teman-teman yang nanti tentu saja akan dijawab oleh dua narasumber kita pada malam hari ini. Oh ya, buat teman-teman, saya juga mau ngingetin nih, kalau nanti harus aktif ya di sesi Q&A karena akan ada dua e-voucher senilai 100.000 masing-masing untuk 2 orang dari RH. Jadi pertanyaan yang paling menarik nanti akan mendapatkan e-voucher dari RH gitu. Oke, oh ya sebelumnya saya juga mau ngingetin nih untuk nanti teman-teman yang mau bertanya, tolong tulisin pertanyaannya di kolom Q&A, jangan di kolom chat agar nanti tidak tertumpuk nih sama chat yang lainnya. Oke, kalau gitu saya langsung masuk aja ke introduction tentang Party Post dulu ya. Mungkin di sini udah ada yang tahu nih tentang Party Post, tapi saya mau remind sedikit ya tentang Party Post itu sebenarnya apa. Jadi Party Post itu adalah influencer marketing platform yang dimana Party Post ini menghubungkan antara brand dan everyday people dengan menciptakan word of mouth advertising through sosial media. Nah, di sini untuk teman-teman yang pengen coba nih aplikasi Partipo sebenarnya seperti apa sih, terus pengen lihat nih campaign kita secara langsung, boleh langsung aja di-scan slide ini, atau boleh langsung download aja aplikasi Partipos di App Store dan juga di Google Play. Nanti bisa coba-coba deh lihat di situ. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa Partipos adalah end-to-end influencer marketing platform, yang dimana setiap brand yang bekerja sama dengan Partipos dapat meng-customize setiap campaign yang dilakukan nih, mulai dari goals-nya. Mungkin di sini teman-teman ada yang goals-nya untuk brand awareness, ada untuk familiarity, consideration, purchase, ataupun loyalty. Juga teman-teman bisa customize nih platform apa sih yang sekiranya cocok sama campaign yang akan dilakukan. Bisa di Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Dan tentu saja Party Post adalah influencer platform, jadi teman-teman bisa nih meng-customize atau memilih sendiri influencer seperti apa sih yang kira-kira meet the requirement sama campaign yang akan dijalankan. Mulai dari gendernya, followers, rentang usianya, interest, sampai area di mana si party poster itu sendiri berada. Kemudian setiap brand yang bekerjasama dengan Party Post akan mendapatkan akses untuk masuk ke Party Post dashboard yang dimana teman-teman bisa mereview submission, bisa approve, bisa edit, atau misalkan submissionnya ada yang dirasa tidak sesuai nih dengan briefnya, bisa di-reject, dan juga bisa conduct discussion dan pada akhir bisa make payments juga di dalam dashboard tersebut. Oke, di sini bisa dilihat ya statistik of party poster yang dimiliki oleh Party Post as of June 2021. Party Post telah memiliki lebih dari 500.000 influencer di Indonesia dengan kenaikan hingga 400% di 2020. Dan Party Post estimate untuk reach up to 1 million by the end of 2021. Di sini juga bisa dilihat nih detailnya mulai dari gender, ada di male, 33,64 dan female di 66,36%, kemudian di age didominasi dari rentang usia 18 sampai 24 tahun di 65,81%. Kemudian di party post ini ada party post tier breakdown mulai dari nano influencer, mikro hingga makro. Kemudian interestnya ini juga sangat lengkap ya, mulai dari ada F&B, beauty yang sesuai nih sama topik kita malam hari ini, kemudian ada fashion, skincare, teknologi and apps, fitness and well-being, dan juga ada events. Oke. Nah,
Di sini bisa dilihat juga bahwa Party Post telah bekerja sama dan juga telah dipercaya oleh lebih dari 800 global brand across multiple industries, mulai dari fashion, beauty, F&B, FMCG, apps, and others. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk ragu melakukan campaign dengan Party Post, karena brand-brand besar aja sudah bekerja sama dan juga sudah percaya nih untuk kerjasama dengan Party Post. Nah, pas banget nih mungkin di sini teman-teman yang hadir penasaran nih pengen cobain langsung campaign bareng Party Post, tapi mungkin budgetnya belum terlalu besar atau mungkin belum berani nih pengen coba budget kecil dulu, bisa nggak sih? Bisa banget, karena pas banget nih sekarang di Party Post ada special package, yaitu SME package, di mana hanya dengan 3 juta rupiah saja teman-teman sudah bisa melakukan campaign dengan Party Post, seperti itu. Nah, oke. Nanti untuk detail dari SME package, mulai dari package A, B, dan C, dan juga tentang detail dari campaign-campaign Party Post lainnya, bisa langsung nih teman-teman yang pengen tanya, langsung konsultasi gratis dengan tim kami di bit.ly/partypost free consultation. Oke, kayaknya penjelasan tentang Party Post-nya nih udah cukup ya. Nanti yang masih mau tanya-tanya, boleh tadi tuh diakses link-nya, bisa untuk konsultasi bareng. Dan sekarang kita bisa masuk langsung ke topik utama kita pada malam hari ini, yaitu pentingnya penggunaan influencer marketing bagi industri kecantikan. Nah, teman-teman di sini yang hadir pasti udah pada aware ya, mau cewek ataupun cowok pasti juga udah pada sadar deh atau notice enggaknya gitu tentang sekarang banyak banget brand-brand kecantikan atau beauty yang muncul di pasar Indonesia. Mulai dari jenisnya, produknya, dan macam-macam manfaatnya juga beragam banget gitu sekarang kita bisa lihat. Nah, dengan keberagaman ini tentu saja akan meningkatkan persaingan antar brand tersebut gitu. So, brand kecantikan ini harus bisa nih menggunakan strategi marketing yang tepat untuk mendapatkan target konsumen yang tentunya lebih luas lagi. Oke, nah salah satu cara yang bisa jadi pilihan nih untuk brand kecantikan dalam meningkatkan brand awareness maupun sales-nya, salah satunya adalah dengan strategi influencer marketing. Mungkin teman-teman di sini bertanya gitu, kan strategi marketing tuh ada banyak, kenapa sih harus pakai influencer gitu? Nah, di sini bisa dilihat ya dari data di Influencer Marketing Hub di tahun 2019, menurut survei ada sekitar 83% orang yang membeli produk dikarenakan rekomendasi dari influencer. Di sini kita bisa simpulkan ya dari persentase 83% itu sangat besar sekali. Berarti pengaruh dari influencer itu terhadap pembelian suatu produk berarti kita bisa bilang juga cukup tinggi dan signifikan. Oke. Nah, di sini juga mungkin teman-teman sudah tahu gitu kalau influencer tuh ada berbagai macam, mulai dari nano, mikro, makro, hingga mega influencer. Yang tentunya mereka ini punya komunitasnya sendiri-sendiri nih. Ada yang semakin besar, yang komunitasnya juga mungkin lebih large, atau mungkin yang mikro atau nano influencer, mungkin komunitasnya small, tapi mereka lebih akrab dan lebih dekat dengan audiensnya. Nah, pengaruh dari masing-masing influencer ini sebenarnya itu cukup signifikan seperti yang kita lihat di sosial media gitu ya, kayak apapun yang influencer lakukan mulai dari lifestyle-nya, make up untuk perempuan, terus skincare, terus gaya hidup, fitness, dan lain-lainnya tuh selalu menjadi tren gitu. Nah, untuk itu pada webinar kita pada malam hari ini kita akan membahas nih sebenarnya seberapa penting penggunaan influencer marketing bagi industri kecantikan dan juga dampak apa yang akan diberikan oleh si influencer itu sendiri. Tentunya topik ini akan kita bahas langsung dengan dua narasumber kita yang sangat oke dan tentunya pasti sudah di bidangnya ya. Untuk mempersingkat waktu, aku bakal panggilin narasumber kita yang pertama, yaitu Mbak Bion Lovia Tacha. Mbak Tacha selaku Digital Marketing Executive at SKIV Indonesia. Halo Mbak Tacha. Halo, Oke, Mbak Yusno. Selamat oke. malam. Halo Mbak, sehat ya? Sehat-sehat. Oke, udah siap ya Mbak untuk kasih materinya pada malam hari ini? Ya, ya siap, Pak. Oke, untuk itu waktu dan tempatnya aku persilakan. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar pada malam hari ini. Mungkin sebelum mulai aku juga mau terima kasih ya untuk tim dari Party Post. Ada Mbak Riesa, ada Mas Tony untuk memberikan aku kesempatan nih untuk sharing di webinar pada malam hari ini.
dan juga ada Mas Aji dari RH ya, gitu. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan pada malam hari ini tentang influencer marketing, mungkin aku mau memperkenalkan diri dulu, gitu. Kalau tadi namanya sih udah mungkin lumayan panjang ya, tapi bisa dipanggil Taca aja. Saat ini aku handle digital marketing di SKV Indonesia. Dan kalau ditanya background-nya apa, dulu aku S1 sih aku belajar ilmu komunikasi itu. Spesifiknya ambil marketing communications. Di setelah lulus, habis itu berkarir di social media, sempat pegang social media juga, sekarang masih pegang. Terus baru lanjut ke digital marketing dan sampai sekarang masih di bidang itu. Itu oke. Terus next udah bahas sedikit tentang aku. Nah ini juga aku mau perkenalkan kepada teman-teman semua di sini. Pasti banyak yang mungkin bertanya-tanya SKV itu apa dan juga bergerak di bidang apa gitu. Nah sebagai brand, jadi SKV ini memang sudah established di Malaysia sampai tahun ini tuh terhitung 12 tahun gitu. Nah, tapi masuk di Indonesia memang mulai masuk di tahun 2019. Di tahun 2019 kita settle untuk operation dan segala macam dan mulai start bisnis baru di pertengahan tahun 2020 di mana itu pandemi gitu. Jadi challenge-nya kayak berkali-kali lipat lah gitu. Baru masuk, habis itu ada pandemi dan kayak baru memperkenalkan diri gitu kan. Jadi untuk headquarters-nya di Indonesia kita ada di Bogor, Jawa Barat, tepatnya sih di kota wisata ya, di kota wisata Cibubur gitu. Dan untuk di Malaysia, HQ ada di Shah Alam, Selangor. Nah, next, Mbak. Oke, boleh di next slide. Oke, nah kita mungkin tonton singkat dulu video ini tentang perjalanan SKV dari 12 tahun dan juga apa aja hal yang udah diraih dan khususnya di tahun lalu, akhir tahun 2020, SKV meraih Super Brands Malaysia's Choice 2020. Silakan, Mbak. Oke, tadi suaranya masuk nggak ya, Mbak? Kalau di aku nggak kedengaran sih. Mungkin di nggak kedengeran ya tadi suaranya? iya, kedengaran nggak ya kalau coba kita play ulang lagi aja ya, Mbak. Kedengaran Kak? Tahun, Suaranya? SKV percaya untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen setianya. Hingga di penghujung 2020, SKV berhasil meraih penghargaan Super Brands Malaysian Choice. Keberhasilan ini merupakan tanda bukti kesetiaan konsumen terhadap produk SKV, yang menjadikan SKV terpilih sebagai merek terpercaya untuk kategori kesehatan dan kecantikan. Kedepannya, SKV akan selalu senantiasa menjaga kualitas setiap produknya agar selalu bermanfaat bagi para konsumen setia. SKV, hidup kembali berarti. Oke, thank you Mbak Riesa. Nah, itu tadi sekilas tentang salah satu usaha dan achievement juga dari SKV.
sehingga mendapatkan Super Brands Malaysia's Choice ya di 2020. Semoga next mungkin di Super Brands Indonesia's Choice gitu. Nah, ini beberapa produk dari SKB. Memang range-nya untuk produk kecantikan dan kesehatan. Nah, tapi untuk saat ini yang baru masuk di Indonesia memang baru 2 ya, yaitu yang ada di tengah SKB Vitex dan juga di sebelah kirinya ada Nutrel. Gitu. Jadi untuk produk lain kita masih on progress gitu untuk bisa di provide di Indonesia. Next, nah jadi kalau untuk memperkenalkan SKB ini sebenarnya apa sih yang ditawarkan gitu loh. Jadi kita memang menyebut bahwa SKB adalah solusi untuk menjadikan hidup kembali berarti dengan membantu memperbaiki masalah kesehatan dari masyarakat di Indonesia gitu. Nah, karena memang produk yang masuk saat ini kita baru produk-produk kesehatan gitu, jadi kita fokuskan untuk di pasar itu. Gitu. Nah, untuk saat ini yang terlihat di sini yaitu produk SKB Vitex itu adalah suplemen tinggi antioksidan untuk membantu masalah-masalah degeneratif. Nah, masalah degeneratif itu ada apa aja? Ada diabetes, ada kolesterol, ada asam urat gitu ya, penyakit-penyakit yang terjadinya tuh selama bertahun-tahun baru muncul biasanya di usia-usia tua gitu. Nah, karena gaya hidup yang dari mudanya mungkin kurang dijalani dengan baik. Kayak gitu. Oke, next, Mbak. Nah, itu tadi sekilas lah perkenalan tentang SKB dan apa yang kami kerjakan gitu. Untuk topik malam hari ini mungkin aku bagi jadi 4 bahasan ya. Jadi apa aja yang harus disiapkan untuk menjalankan strategi influencer marketing. Terus sebenarnya dengan menjalankan itu kita dapat benefit apa aja. Dan juga pastinya dari setiap strategi itu masing-masing punya tantangan sendiri dan tips yang mungkin bisa aku share gitu untuk teman-teman di sini semua apa aja. So yang pertama adalah influencer marketing. Ini apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu sebelum mulai, yang key points-nya apa aja sih gitu loh. Nah, aku rangkumkan di sini ada beberapa poin. Boleh next, Mbak? Oke. Yang paling pertama adalah pastinya main message ya gitu. Pesan utama yang mau disampaikan dengan menggunakan strategi ini. Karena pada dasarnya kan strategi marketing itu memang banyak ya. Dan yang akan selalu ada dan harus selalu dipersiapkan adalah memang main message-nya gitu. Jadi mau pesan utamanya satu tapi strateginya banyak itu nggak masalah kan, asal pesannya ini terfokus kepada satu hal yang mau disampaikan. Itu yang nggak boleh dilupakan gitu untuk menjalankan strategi apapun, salah satunya di influencer marketing. Terus yang kedua, setelah udah kita set message-nya apa, nggak lupa yang nggak kalah penting juga adalah objektifnya yang mau dicapai, yang mau di-achieve setelah menjalankan strategi itu. Kalau di influencer marketing biasanya mungkin brand awareness gitu atau product awareness-nya, atau mau reach more audience gitu. Misalkan audience-nya biasa kita saat ini pakai platformnya mungkin email newsletter gitu, tapi mau juga nih reach audience yang ada di social media, mau juga reach audience yang ada di followers-nya si influencer ini dan influencer itu gitu. Itu bisa dijadikan objektif juga. Terus reach new market di sini juga bisa ya di influencer, karena influencer karena dari sekian banyak influencer, mana sih yang kita mau spend budget di situ gitu. Karena yang terakhir adalah budgeting. Setelah udah mungkin riset dulu tadi kira-kira mau pakai ini, terus kita adjust lah dengan budget yang ada. Gitu. Next.
Oke, setelah itu persiapannya tadi. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kalau pakai strategi ini kita dapat benefitnya apa aja gitu? Karena mungkin pikirnya mungkin langsung bisa boom nih gitu produknya atau apa? Mungkin ada ekspektasi tertentu kan dengan pakai influencer marketing strategi ini. Jadi yang mungkin kita dapat benefit dari sini itu apa aja gitu? Aku list beberapa hal dari pengalaman ini adalah yang pastinya tadi ya kita bisa achieve objektif yang kita udah set di awal karena influencer sendiri itu kan mereka toolsnya ya gitu dan bisa membantu untuk kita achieve objektif yang mau dicapai di campaign tersebut gitu. Terus juga yang nggak kalah penting sih saat ini khususnya di digital marketing adalah aset gitu. Dengan kita mempromosikan menggunakan influencer, kan jejak digitalnya ada nih gitu di situ. Dengan mungkin kita udah bikin kerjasama dulu di awal gitu ya. Mungkin ini akan di save lifetime nih nanti foto kita gitu. Videonya juga mungkin taruh di highlights ya dan segala macam gitu. Jadi kan udah ada kerjasama seperti itu. Nah itu bisa jadi aset yang akan selalu ada nih di akun sosial media kita gitu. Jadi aset berupa foto, video, atau tag post yang bisa dilihat tuh di sebelah kanan kan. Jadi saat orang scrolling atau cari tahu tentang produk kita, oh memang sudah ada nih dibantu promosikan dengan influencer ini, dan itu. Terus yang ketiga, ini yang menurut aku lumayan penting juga ya, yaitu bisa dihitung sebagai kita lagi ngetes market gitu. Ngetes market dengan audiens dari para influencer itu, followers mereka. Jadi kita punya produk apa dengan sama-sama mereka ini, mau lihat nih dari influencer yang udah kita influencer dari yang kita ajak kerjasama, audiensnya responnya seperti apa ya gitu. Dari situ kan kita bisa lihat mungkin ada yang influencer A ternyata audiensnya followersnya lebih tertarik nih daripada yang B. Nah dari situ kan kelihatan, oh memangnya audiens di influencer A itu mengenal sosok influencer ini seperti apa sih? Mungkin dari story-nya, lifestyle-nya gitu kan, lebih kena gitu dengan message yang kita sampaikan dibanding yang B. Nah itu kan bisa jadi idea ke depannya ya, oh mungkin kita lebih nargetin yang punya audiens kayak gini. Gitu. Yang terakhir ini juga akan contribute ya ke sales kita kalau memang campaign kita adalah tentang promosi gitu. Mungkin tentang 12-12 atau 11-11 kayak gitu, itu bisa juga terhitung sebagai sales. Dan salah satu yang biasa rame juga kan pakai promo code dan segala macam, itu salah satu contribute juga ke sales kita. Next. Oke, ini salah satu kerjasama SKB dengan Party Post ya. Namanya waktu itu layanannya Party Box. Jadi ini membantu untuk tingkatin brand awareness. So waktu itu kerjasamanya adalah kita kirimkan satu box eksklusif isinya semua produknya SKB. Di sini mungkin ada lihat ya, ada produk yang tadi nggak aku sebutin sih gitu. Ini memang produk yang udah ada di Malaysia tapi di Indonesia belum available. Cuma kita mau tes pasar gitu, sekalian untuk memperkenalkan lah secara pelan-pelan gitu. Nanti kedepannya akan ada produk ini dan untuk tahu juga responnya seperti apa gitu. Dan di Party Box ini juga reportnya clear sih ya. Jadi dikasih tahu engagementnya dan segala macam. Apakah memang mungkin kedepannya kita bisa pakai lagi atau ada influencer tertentu yang responnya lebih besar daripada influencer yang lain, yang mana yang bisa diajak kerjasama lagi untuk kedepannya gitu. Next. Nah, ini yang nggak kalah penting juga untuk diketahui teman-teman sebelum menjalankan influencer marketing gitu. Pastinya ada halang rintang dibanding mungkin strategi yang lain. Untuk yang ini aku list beberapa hal, yaitu di awal ini ya adalah initial research yang tadi, research tentang influencernya. Karena di sini itu yang menjadi tantangan adalah kita udah punya nih kriteria influencer seperti apa yang mau kita ajak kerjasama gitu. Tapi saat riset kan
mencari dan menyesuaikan dengan apa yang kita udah framing sebelumnya itu kan nggak gampang gitu, karena mungkin kita mau yang usia sekian gitu, range usia misalkan 30 sampai 45 tahun, terus mungkin anaknya 3, terus suka masak, terus juga tapi suka olahraga gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan nggak mudah didapat. Mungkin ada beberapa saja yang punya kriteria exactly the same yang kita set. Nah, disitulah waktu yang harus disiapkan yang agak banyak gitu untuk bisa menemukan mana sih influencer yang tepat dan bisa diajak kerjasama gitu ke depannya. Terus yang kedua yang nggak kalah perlu diperhatikan juga adalah briefnya gitu. Karena kan kita memberikan ekspektasi kita nih itu jangan sampai ekspektasi sama realitinya kan berbeda. Jadi sebelum itu terjadi, kita cegah dulu dengan bikin briefnya yang jelas gitu, bikin briefnya yang clear. Maunya kriteria influencer seperti apa, jumlahnya berapa, terus habis itu ekspektasinya mereka itu menyampaikan pesan seperti apa. Itu di poin keduanya aku tulis juga menghindari yang tipenya copy paste. Jadi kalau pengalaman aku bikin brief nih, terus habis itu kan diminta nih contoh caption yang diminta misalkan gitu ya, contoh caption yang diminta seperti apa. Alhasil influencernya bikin yang persis sama yang kita bikin di brief gitu. Nah, kalau itu dilihat sama audiens, mungkin satu audiens lihat 5 influencer yang sama dengan ngepost caption yang sama kan terlihatnya kurang natural gitu ya. Jadi oh iya ini dibikinin gitu misalkan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang mungkin bisa disampaikan di brief. Misalkan ini hanya contoh tapi diminta untuk disesuaikan dengan gaya bahasa yang biasa disampaikan teman-teman influencer sehari-harinya di sosial media kayak gitu. Karena kan kita kalau di sosial media itu ya lihatnya kan mereka nggak berbicara nih gitu, mungkin memang lihatnya di foto aja, lihat di caption aja gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan juga, hal-hal teknikal gitu ya. Terus yang ketiga adalah mempelajari nih sebenarnya identitas si influencer itu seperti apa sih gitu, image yang dibangun dengan para followersnya itu seperti apa sih gitu, sesuai nggak sama value yang brand punya. Karena kita kadang lihatnya influencer tertentu punya followers sekian gitu, mungkin masuk kriteria, apalagi kalau public figure gitu, misalkan masuk kriteria lah punya followers sekian, tapi ternyata story-nya dia, maksudnya kisah-kisah yang dia bagikan nih setiap harinya di akun tersebut itu nggak terlalu cocok sama brand atau produk yang mau kita yang punya angkanya tinggi-tinggi gitu. Yang kita harapkan kita dapat exposure tinggi, tapi yang sesuai sama value dan identity si brand atau produk itu sendiri yang susah gitu. Dan itu sih salah satu tantangannya. Terus yang terakhir adalah be unique dan stand out. Di sini karena sosial media udah pack banget gitu dengan huru haranya influencer dan konten-konten lainnya gitu. Jadi kan gimana sih biar kita unik saat dilihat dan dipromosikan sama influencer tersebut, sama public figure itu gimana caranya. Nah, itu pasti harus bekerja sama juga sama departemen lain. Mungkin saat bikin campaign tertentu, mungkin packagingnya kah atau apa yang bikin orang at least stop terus lihat ini sebenarnya produk apa sih yang mau disampaikan kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah tips untuk kedepannya ya. Kalau teman-teman lagi prepare untuk running influencer marketing strategi gitu. Dan ini tips buat aku juga sih pribadi. Di sini itu adalah aku bagi jadi 2 sisi gitu ya. Ada sisinya brand, ada sisinya influencer gitu. Ada 2 pihak di sini. Nah, yang harus
usahakan adalah mengkonekkan dua sisi ini. Jadi kalau sisi yang bisa kita kontrol kan sisi kita nih sebagai brand atau marketer gitu ya. Sedangkan sisi dari influencernya ini kan yang nggak bisa kita kontrol. Itu adalah kayak tadi aku sebutin ada identity-nya atau value-nya. Itu kan yang memang udah melekat di influencer tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol kan mau mungkin bikin boleh nggak misalkan Mbak atau Mas influencer gitu. Nanti promosin kita kayak gini, tapi itu jauh dari identity atau value dia sebenarnya. Nah, dengan begitu kan sebenarnya nggak menunjukkan sisi mereka yang sebenarnya ya. Dan dikhawatirkan kalau seperti itu nanti pesan yang nyampe ke followersnya nggak 100% seperti apa yang mereka biasa sampaikan gitu loh. Karena value dari mereka itu yang menjadikan followersnya jadi followers mereka gitu kan, yang menjadikan mereka punya audiens gitu. Terus dari sisi influencernya juga adalah si story atau kisah-kisah mereka kayak masa lalunya, terus habis itu mungkin biasanya nih kalau influencer yang lagi ada kasus atau lagi ada bukan kasus sih, ada momentum-momentum besar gitu kan, itu yang nggak bisa kita kontrol nih sebagai brand. Jadi itu yang mesti dipertimbangkan gitu. Mungkin influencernya lagi mau nikah atau lagi ada kehamilan, terus lagi menunggu anak kedua, ketiga gitu kan, hal-hal nggak bisa kita kontrol. Tapi momentum-momentum itu yang mungkin bisa kita adjust nih sama campaign kita gitu loh. Kalau dari sisi brand udah pasti main message sama objektifnya sih, apa yang bisa kita siapkan untuk campaign tersebut dan disesuaikan sama value dan story dari influencer itu sendiri. Kayak gitu. Next, ini udah mau penghujung. Mungkin aku summary-in kenapa sih influencer marketing itu lagi ramai gitu atau gencar ya digunakan sama marketer juga, karena audiens atau orang-orang yang pada dasarnya followers itu memang kan cenderung untuk hidup atau bertingkah laku terus berpikir itu sesuai dengan gimana sih idola mereka gitu. Jadi usahakan kita juga jadi idola mereka agar mereka mengikuti nih pesan yang kita sampaikan apa sih gitu. Brand mau nyampein kita punya produk ini, pesan yang mau kita sampaikan ini gitu. Sampai akhirnya campaign tersebut diterima dan pesannya juga sampai dan juga kita dapat audiens yang loyal dari strategi itu. Gitu sih dari aku cukup. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing ya dipersilakan. Terima kasih dari Thank you Mbak Tacha insight-nya. Jadi ini buat teman-teman mungkin aku boleh nge-remind lagi yang tadi Mbak Tacha udah jelasin. Jadi di awal tuh penting banget ya Mbak untuk kita tuh ngeset dulu nih kayak message-nya apa yang mau disampaikan, karena tadi Mbak Tacha juga udah jelasin kan influencer tuh macam-macam dan kita juga nggak bisa saklek briefnya kita tulisin, kita ketikin, itu juga nanti malah jadinya nggak original untuk si influencernya. Nah itu dia pentingnya kita harus punya key message dulu nih biar walaupun cara penyampaian pesannya nanti beda-beda sesuai dengan karakter si influencernya, tapi pesannya tetap satu. Either itu untuk kita brand awareness, atau tadi mungkin kita untuk sales, atau apa, jadi tetap satu dan terfokus gitu. Dan tadi juga mungkin teman-teman di sini banyak yang masih awam tentang strategi influencer, banyak yang ekspektasinya langsung sales, gue harus kalau udah endorse ini harus dapat banyak banget, tapi nggak kayak gitu ya ternyata Mbak, karena sama aja dengan strategi yang lain, semua juga butuh proses gitu. Dan di awal tadi Mbak Tasya juga udah ingetin, kita aim dulu nih, kita tuh targetnya mau apa, objektifnya untuk apa influencer ini, misalkan untuk tadi brand awareness dan yang lain-lainnya. Oke, thank you banget nih Mbak insight-nya. Nanti boleh ya teman-teman yang mau nanya langsung dijawab sama Mbak Tasya. Oke, untuk mempersingkat waktu, aku langsung aja panggilin narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Nur Aji selaku Area Marketing for West Indonesia at RH. Halo Mas. Halo Mbak Risa, selamat malam. Selamat malam Mbak Tete juga. Oke, Mas Aji udah siap nih ya untuk berbagi dan sharing tentang pengalamannya? Ya. Oke, aku langsung aja kasih waktu dan tempatnya, Mas. Siap, terima kasih Mbak Risa. Sebelumnya aku terima kasih juga untuk teman-teman yang udah join di webinar pada malam hari ini. Terus thank you juga Mbak Tacha tadi insight-nya udah komplit banget dan udah
udah apa ya, semoga sih sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diimplementasikan untuk masing-masing dari peserta webinar pada malam hari ini. Aku di sini cuma mau menambahkan aja sama sedikit mau memperkenalkan RH klinik tuh sebenarnya apa sih gitu maksudnya, karena mungkin masih banyak juga orang yang saat ini tuh masih taunya RH tuh obat dokter, RH tuh ketergantungan, RH tuh mahal, RH tuh gini, RH tuh gitu. Oke, jadi aku mau mulai dulu. RH Klinik itu sebenarnya udah established dari 1998, jadi tahun ini tuh kemarin sudah 22 tahun ada di Indonesia gitu ya. Fokusnya sih sebenarnya kalau misalnya orang-orang bilang RH tuh klinik kecantikan, tapi kita tidak pernah menyebut diri kita tuh klinik kecantikan, melainkan kita menyebutnya klinik kesehatan kulit seperti itu. Dan untuk saat ini RH tuh punya 4 tipe klinik, ada RH Derma Center, RH Klinik sendiri, RH Apothecary yang biasa ditemui teman-teman yang ada di mall, sama RH Skin. RH Skin itu lokasinya ada di secondary city, biasanya di kota-kota kecil di Indonesia. Nah, saat ini total dari 4 tipe klinik ini ada 105 klinik se-Indonesia dengan 400 lebih dokter yang bertugas di masing-masing klinik. Seperti itu. Selanjutnya, oke. Dulu RH tuh konvensional ya, maksudnya untuk meningkatkan awareness karena RH juga udah 22 tahun gitu, jadi kita bermainnya tuh di media-media konvensional seperti billboard, terus kita pasang iklan di Kompas halaman 6 kayak gitu-gitu, terus di apa namanya di bioskop sebelum film mulai kayak gitu, terus di radio juga ada Adlibs, ada apalagi ya namanya itu kalau di radio yang di prime time kayak gitu-gitu, terus iklan TV dan juga exhibition di berbagai mall yang ada di Indonesia, karena untuk saat ini RH Apothecary sendiri lokasinya udah ada di hampir semua mall yang ada di Indonesia gitu ya, mall-mall yang lumayan strategis dan lumayan emang digemari di kota tersebut. Selanjutnya, nah, sekarang karena pandemi, terus akhirnya juga ternyata audiens digital juga merupakan target market yang cukup bisa dibilang menarik ya, karena awareness itu sekarang nggak cuma dari media konvensional, apalagi pada saat pandemi orang-orang mungkin udah nggak pada keluar, nggak pada apa namanya, nggak pada nonton, udah nonton TV juga mungkin sekarang udah males kali ya, orang-orang semuanya beralih ke entertainment on demand kayak gitu. Jadi mulailah kita menggunakan yang namanya influencer marketing, karena memang sebelum-sebelumnya waktu dari sebelum saya masuk, kebetulan saya baru bergabung di RH itu dari 2019, dan sebelumnya itu digital marketing tuh nggak terlalu difokuskan di RH. Jadi yang penting punya social media, ya punya Instagram, ya, tapi untuk pengelolaannya memang baru di 2019 pertengahan baru difokuskan seperti itu. Jadi kita udah mulai pakai influencer marketing, terus akhirnya kita juga bikin webinar karena nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa talk show, terus kita juga udah mulai aktif di Ask the Expert Live on Instagram dengan dokter, yang di hosting juga dengan influencer kayak gitu-gitu. Jadi pada saat pandemi sih sebenarnya untuk di digital marketingnya RH sendiri tuh benar-benar harus ngebut itu gitu, karena mungkin dirasa dari apa namanya dari board of director kami yang memang pada dasarnya bukan basic orang marketing kali ya, karena kan mereka mungkin basicnya di kesehatan, di kedokteran kayak gitu-gitu. Jadi ketika pandemi terjadi namun digital marketingnya belum di utilize semaksimal mungkin, pada saat pandemi langsung harus sengebut itu gitu loh, harus langsung bisa seadaptif itu dan se-adjust itu kayak gitu, sampai kita juga punya layanan telemedicine atau yang disebut telekonsultasi gitu. Jadi dulu kan kayaknya orang agak awam ya untuk konsultasi via online, via video chat, apalagi untuk urusan konsultasi kesehatan kulit gitu, karena kayak nggak puas aja nggak sih dokternya tuh nggak ngelihat kulit kita secara langsung kayak gitu.
Next, boleh. Nah, saat ini RH juga sebagai umbrella brand itu melakukan spesifikasi yang lebih mendalam terhadap pelayanan yang tersedia di klinik dengan RH Clinical Program. Kalau bisa dilihat di sini ada Ultimate Anti-Aging, Brightening, Acne Cure, Hair Care, dan Makeover. Jadi benar-benar spesifik untuk menyelesaikan permasalahan kulit yang dihadapi oleh calon customer atau customer existing kayak gitu. Jadi meningkatkan kenyamanan juga, meningkatkan rasa percaya diri customer terhadap RH dengan tagline 5C. 5C itu terdiri dari clear program, clear plan, clear result, clear duration, dan juga clear cost. Diharapkan pasien lebih memahami kebutuhan serta ekspektasinya yang tentunya akan dijelaskan oleh dokter pada saat konsultasi dilakukan. Ini pun yang mendasari jadinya tuh online to offline ya, karena mungkin sekarang karena pandemi screen time juga meningkat, terus orang juga jadi malas ketemu secara langsung kayak gitu-gitu. Nah, dari sini mungkin bisa diawali dengan telemedicine yang nantinya akan di-develop di RH Apps, RH Mobile App, untuk sebelum ketemu langsung ke klinik tuh, jadi mereka tuh bisa video call dulu, bisa konsultasi dulu dengan dokter, terus untuk dibawa ke klinik akhirnya misalnya nanti disarankan untuk melakukan tindakan medis atau nanti hanya cukup dengan penggunaan produk aja. Dan juga selain itu kedepannya RH juga akan ada treatment-treatment yang istilahnya grab and go. Mungkin kalau di skincare itu ada yang skincare over the counter atau bebas tanpa resep, dan juga ada skincare yang racikan yang diresepkan oleh dokter setelah konsultasi. Nah, treatment pun di RH nantinya akan grab and go. Jadi treatment tapi yang biasanya harus direkomendasikan dengan dokter, nantinya treatment ini akan menjadi kayak treatment over the counter yang bisa dibeli dan langsung dilakukan. Seperti itu. Nah, kalau challenge-nya di RH tuh sebenarnya gini, karena cabang kita tuh udah terlalu banyak ya, udah benar-benar 105 klinik di berbagai kota di Indonesia, kalau nggak salah ada di 38 kota, if I'm not mistaken. Jadi kendalanya kita tuh sebenarnya di budget gitu. Karena board of director kami yang pada dasarnya mungkin belum terlalu aware dengan sistem digital bukan tindakan medical facial di RH. Jadi kayak, wah ini berarti marketnya udah semakin muda ya, udah benar-benar nggak cuman yang usianya di atas 25, tapi ini tuh anak SMA literally pakai seragam sekolah, kayaknya baru pulang sekolah. Waktu itu di 2019, waktu itu masih sekolah juga masih tatap muka. Terus dia datang, terus saya iseng tanya sama kasirnya, barusan yang tadi tindakan apa Mbak, beli apa gitu. Oh dia habis facial kata dia gitu. Wah keren juga ya, berarti anak SMA sekarang udah mulai aware dengan tindakan atau treatment untuk kulit sehatnya. Seperti itu. Sama kalau sekarang tuh mungkin bisa dibilang RH tuh sebagai pioneer untuk dalam urusan kesehatan kulit gitu ya. Dan tapi kan dengan cabang yang sudah ada 105 klinik se-Indonesia, bukan berarti brand lain juga bukan jadi ancaman atau challenge buat kita sendiri gitu. Jadi benar-benar kompetitor tuh harus di istilahnya bukan dijauhi, bukan dimusuhi, tapi kita bisa lihat kompetitor tuh ngelakuin apa sih dari segi digitalnya gitu loh. Mereka tuh gimana sih caranya buat dapetin engagement, mereka tuh gimana sih caranya bikin satu konten yang kok bisa se-engage itu ya, se-engaging itu ya, bisa orang-orang tuh bisa willing untuk
komen, untuk nge-like, untuk apa kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar kita harus liatin banget kompetitor kita melakukan apa, tapi tetap punya apa ya, tetap percaya diri kalau kita tuh punya poin plus gitu loh. Brand yang kita handle tuh punya poin plus kayak gitu-gitu. Jadi eh, seperti itulah kurang lebih kompetitor-kompetitor yang sekarang terjadi gitu ya. Selain itu juga sampai sekarang RH tuh masih dilihat sebagai expensive brand image gitu. Terus apalagi ya, karena di sini posisinya RH Klinik itu kan menawarkan experience ya, jadi kayak masih ada aja yang ya komplain lah atau seperti apa, dan itu tuh nyasarnya langsung ke sosial media kayak gitu. Balik lagi jadi kayak wah ini tuh bener-bener ya, maksudnya kan mungkin dia datang dalam kondisi mood yang lagi nggak baik, tiba-tiba frontline kami yang harusnya biasa aja tapi terdengar jadi kayak ngeselin, nah kayak gitu-gitu loh. Terus dia komplainnya di sosial media, marah-marah, saya barusan dari RH ini kayak gini-gini-gini. Nah itu challenge banget sih sebenarnya. Nah itu jadinya kasusnya offline dibawa ke online, dan itu kan kayak bisa bikin apa ya, bisa bikin mungkin inner circle yang si pengguna sosial medianya juga jadi terpengaruh gitu. Itu sih sebenarnya challenge banget kayak gitu. Karena kita benar-benar ngejualnya itu kan ngejual experience ya, ngejual experience, terus kayak cocok atau nggak cocok kayak gitu-gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena tadi udah lengkap banget dari Mbak Taca, jadi aku cuma menambahkan. Terima kasih teman-teman, kalau ada yang mau bertanya monggo dipersilahkan. Oke, thank you Mas Aji. Kalau boleh aku rangkum sedikit ya Mas dari tadi yang udah dijelasin sama Mas Aji. Kalau kita tuh ternyata sebagai brand kita juga harus adaptif gitu. Kayak yang tadinya RH ngiklannya tuh di billboard dan segala macam, tapi RH tuh berusaha untuk adaptif dengan sekarang RH aware kalau kita lagi pandemi, orang-orang nggak banyak keluar, berarti jarang lihat billboard, berarti harus ada pergeseran nih dari strategi marketing yang dilakukan. Kemudian tadi juga ini mungkin diulangi lagi gitu ya, tapi mungkin teman-teman juga harus diingat kalau yang namanya strategi marketing melalui influencer itu nggak bisa langsung dikonversi menjadi sales gitu, nggak blek-blekan kayak abis nge-endorse terus langsung aku dapat penjualan 100 pieces, mungkin susah ya kayak gitu. Mungkin ada case-nya, tapi nggak semuanya bisa apply ke situ. Dan tadi yang Mas Aji juga jelasin, ya tergantung juga, mungkin memang objektif di awalnya untuk brand awareness, berarti kan kita bisa melihatnya dari engagement-nya, kemudian dari reach yang kita dapetin dari si influencer-nya itu sendiri. Kemudian tadi juga ada Mas Aji mention tentang know your competitor, jadi bisa dilihat nih kompetitor kita itu melakukan hal apa sih, bukan hanya untuk kita nyontek dia, tapi justru dengan kita bisa melakukan pembeda nih, oh dia sudah melakukan hal ini, apa ya yang belum dilakukan, sehingga brand kita tuh bisa jadi lebih stand out dibandingkan yang lain. Gitu ya Mas, kira-kira. Betul sekali Mbak Risa. Oke Mas, thank you. Nah sekarang kita masuk nih ke sesi Q&A. Ini tadi aku udah remind ya di depan, mungkin teman-teman yang baru nonton belum tahu kalau dari Mas Aji dari RH nih bakal ada e-voucher senilai 100.000 untuk masing-masing 100.000 untuk 2 orang pemenang. Yang pertanyaan ini paling menarik. Jadi ayo semuanya bertanya, karena kalau nggak nanya saya, nanti aku yang nanya, vouchernya buat aku. Oke Mas, ini ada pertanyaan nih, boleh dijawab dulu ya Mbak Taca dan Mas Aji. Ini ada dari teman kita, dia anonymous, dia bertanya kalau apakah influencer marketing ini dapat meningkatkan sales? Boleh mungkin dari Mbak Taca dulu. Oke. Apakah influencer marketing bisa meningkatkan sales? Jawabannya kan antara bisa atau enggak ya. Kalau menurut aku jawabannya bisa gitu. Cuma sebelum itu apa yang harus disiapkan dulu nih sampai akhirnya si sales itu meningkat. Nah, tadi udah dibahas juga sama Mas Aji dan dari Mbak Risa juga mengingatkan kalau basically mungkin influencer marketing itu sama dengan beberapa strategi lain lah ya dari pemasaran gitu, yang mana dilakukan secara konsisten, terus juga dengan pesan yang tepat gitu, sehingga tujuannya atau objektifnya tercapai. Nah kalau bicara tentang sales, kalau aku dari pengalaman di SKB ya gitu, memang tetap yang harus dibangun dulu adalah kedekatan antara
influencer dengan audiensnya dan juga dengan kita nih brand yang dipromosikan gitu. Jadi biasanya pattern-nya itu mungkin influencer ini kita harus kerjasama dulu beberapa kali sampai akhirnya menunjukkan kalau influencer atau KOL yang aku ini gitu ya, yang aku ikut ini memang puas nih dengan produk tersebut, dengan brand tersebut sampai akhirnya dia mau cerita dan pakai sehari-hari misalkan gitu, atau menunjukkan memang kalau produk kita ini dipakai di momen-momen besar dialah gitu loh, sampai menunjukkan kalau memang kayaknya produknya bagus gitu. Baru sampai akhirnya di situ ada ketertarikan, ada interest dulu, baru sampai akhirnya dia action mau beli gitu kan. Nah tapi untuk sampai akhirnya action kan di awal kita harus kasih tahu eksistensi brand kita ini ada nih ini gitu, kita ada loh, kita punya produk ini loh gitu. Apalagi mungkin produk-produk baru yang baru mau di launching. Dan akhirnya meningkatkan ketertarikan si followers itu untuk mau coba deh gitu, mau coba deh produk yang dipromosiin dia. Jadi ada step yang harus dilewati, proses yang harus dilewati gitu sampai bisa mencapai objektif untuk meningkatkan sales gitu. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, pasti bisa sih. Gitu. Asal proper dan konsisten ya strategi. Oke, Mas Aji boleh mau tambahin? Iya, kurang lebih sama Mbak Taca. Kalau misalnya ditanya influencer marketing ini bisa ningkatin sales atau enggak, jawabannya ya antara bisa atau enggak bisa ya, karena balik lagi influencer marketing, influencernya sendiri itu buat menentukan satu influencer aja tuh bisa panjang sekali prosesnya gitu loh. Apalagi untuk brand yang istilahnya seperti SKV, mungkin orang-orang di sini masih belum terlalu aware dengan brandnya. Yang belum terlalu aware aja panjang banget prosesnya, gimana yang sudah seperti RH gitu loh, yang istilahnya udah 22 tahun, itu juga penentuannya tuh A/B testing, terus kayak try and error-nya tuh bener-bener harus berkali-kali gitu loh. Jadi apalagi yang udah dengan cabang segini banyak gitu, jadi kalau budgetnya juga istilahnya nggak disupport dengan budget yang mumpuni juga kayaknya agak susah nih, agak kepusingan juga gitu kan untuk bisa sampai ke conversion to sales gitu. Jadi ya sekarang sih kalau yang saya lakukan untuk akhirnya bisa di approve untuk menggunakan influencer marketing gitu, pastinya dengan membuka wawasan gitu ya, membuka pikiran kalau awareness itu datangnya sekarang tuh benar-benar dari 360 gitu, nggak cuma dari konvensional printing aja, media konvensional dan media printing dan segala macam, tapi benar-benar dari orang scrolling Instagram tuh bisa ini loh, bisa bikin ke influence loh, itu bisa jadi satu awareness tersendiri loh gitu. Jadi ya semakin banyak dilakukan ya semakin tinggi juga nih brand awareness terhadap brand kita sendiri, kayak gitu sih palingan. Jadi ya buat conversion to sales itu prosesnya harus panjang dan harus bersabar. Oke. Tapi kalau misalkan mau bisa atau enggak ya sebenarnya bisa-bisa aja, sama dengan strategi marketing yang lainnya Mas, pasti sebenarnya kan goals-nya ya apa yang mau kita achieve seperti itu. Tapi yang tadi Mbak Taca dan Mas Aji bilang tentu saja nggak bisa langsung ngelangkah 3 anak tangga langsung gitu loh untuk menge-achieve itu kan. Influencer marketing itu salah satu step dari berbagai step yang harus kita lakukan untuk mencapai goals kita seperti itu. Dan tadi kalau misalkan dibilang banyak juga kan tantangannya kayak dalam memilih influencernya dan segala macam. Mungkin dari research perusahaannya juga panjang, tapi mungkin bisa dibantu dari Party Post ya Mas. Jadinya influencernya udah dipilihin sama Party Post yang oke-oke, dan juga briefnya akan dicek juga nih sama Party Post. Mungkin ini salah satu jawaban dari permasalahan brand-brand yang kesulitan memilih Party Poster seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Della Farah. Halo Mas Aji, saya mau tanya, bagaimana RH menjaga eksistensinya, mengingat saat ini cukup banyak brand skincare lokal? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Della Farah pertanyaannya. Banyak skincare lokal, boleh diingat juga RH juga merupakan brand skincare lokal ya, karena memang berasal semuanya dari Indonesia gitu kan. Jadi
kalau misalnya dibilang support local brand gitu, kita juga termasuk sih gitu. Jadi kalau misalnya mau support local brand, kalau Mbak Della Farah menggunakan produk RH juga itu merupakan salah satu bentuk dari support local brand. Nah, gimana cara menjaga eksistensinya setelah 22 tahun? Kalau yang saya lihat, akhirnya setelah pandemi itu, setelah saya join di RH tuh, saya melihat RH juga sangat adaptif dengan perkembangan yang sekarang terjadi gitu ya. Ya mungkin di awalnya itu memang sangat struggling banget ya, karena yang tadinya biasanya konvensional 70%, digital itu cuma 30%, sekarang jadi kebalik gitu. Bener-bener kebaliknya tuh bisa 80-20, 80%-nya digital, 20%-nya konvensional gitu kan. Itu memang di awalnya yang sangat-sangat amat struggle gitu. Tapi yang kalau saya lihat akhirnya RH juga support melakukan hal itu, dan akhirnya juga berhasil ya kalau saya bilang, karena mungkin konsistensinya RH untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin gitu ya kepada semua pasiennya gitu, dari layanan dokter, dari treatment medis yang dilakukan, dari produk racik yang diberikan, dan sekarang juga skincare RH yang over the counter atau bebas tanpa resep juga bisa dibilang itu udah masuk ke market yang lebih muda lagi, dan alhamdulillahnya kalau menurut saya akhirnya banyak yang cocok. Karena menurut saya skincare itu pentingnya adalah yang penting cocok. Karena percuma banget marketingnya sebagus apapun, tapi kalau nggak cocok kayaknya akan ditinggalin juga sih. Mungkin di awalnya akan, oke, booming, gue tertarik coba, aku harus beli, nggak boleh ketinggalan, FOMO banget nih, ikutin si influencer ini pakai skincare ini gitu ya. Tapi ternyata nggak cocok, kayaknya ujung-ujungnya juga pasti akan ditinggalin sih. Gitu. Jadi memang expertise-nya RH memang sudah di kesehatan kulit gitu ya, di skincare, treatment dan lain-lain. Jadi itu dulu sebenarnya basic-nya yang harus yang harus dikuatin gitu. Baru awareness-nya yang di-spread gitu. Oke, make sense banget ya jawabannya ya. Tetap aja mau sebesar apapun gitu ya Mas, upaya kita untuk melakukan marketing, tapi kalau produk kita sendirinya sebenarnya quality-nya belum oke, orang juga nggak akan repurchase kan. Yang kita harapin bukan orang cuma beli sekali gitu, tapi jadi loyalty. Gimana bisa dapetin customer loyalty juga. Seperti itu. Oke, ini semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Della ya, tadi pertanyaannya gitu. Jadi yang pertama harus konsisten, kemudian tadi quality control-nya juga harus tetap dijaga dan adaptif. Kayak tadi RH tidak aim untuk anak muda, tapi ternyata sekarang banyak nih anak-anak SMA bahkan udah datang ke klinik untuk facial dan segala macam. Berarti kita juga harus adaptif. Mungkin RH sendiri juga bisa lihat gitu ya Mas, kayak anak-anak muda kan pada pakai Instagram dan lebih FOMO mungkin tadi, makanya jadinya juga RH udah ngebalik nih strateginya gitu. Oke, kita langsung ke next question aja dari Putri Marantika. Oke. Seberapa efektif penggunaan influencer dengan tipe influencer nano dan mikro sesuai dengan pengalaman para narasumber? Oke, mungkin dari Mbak Tasya dulu, boleh dijawab? Oke, kalau dari pengalaman di SKB, nano dan mikro itu bermanfaat untuk spread awareness dengan harapan engagement si influencer sama audiensnya itu lebih kenceng gitu, lebih erat. Karena biasanya kalau yang udah public figure gitu atau yang mega, yang makro lah, mereka kan sekali posting aja mungkin dapat responnya udah banyak gitu ya, dapat komennya, dapat reply story-nya tuh banyak. Jadi menyebabkan engagement-nya itu nggak sekuat mereka mungkin masih range 5.000 gitu ya, atau under itu. Karena pasti mereka ini yang nano dan mikro masih building akun mereka, building juga mereka punya base komunitasnya gitu atau fansnya gitu. Jadi disitulah sebagai marketer kita ngelihat kalau mereka juga masih ini nih istilahnya kayak berusaha lebih lah gitu ya, berusaha lebih untuk bisa build akun mereka dan segala macam.
Nah, di situ mungkin marketer bisa lihat sebagai opportunity juga. Kalau kita bisa lihat mereka punya value, pastinya ya harus lihat juga influencer ini pasti punya value, punya pesan yang memang bisa mereka sampaikan dengan baik gitu. Terus dengan audiens mereka atau followersnya juga hubungannya baik lah gitu. Jadi saat kita sebagai brand kerjasama dengan mereka, bisa bantu untuk ningkatin awareness itu lebih baik gitu loh, dan juga engagement sih. Jadi nano sama mikro itu bisa digunakan mungkin untuk ningkatin awareness dan juga engagement juga ya gitu. Tapi again menurut aku tetap harus konsisten. Jadi jangan sekali aja nih sama mereka gitu. Mungkin dari kerjasamanya sih yang bisa diatur ya. Misalkan minta untuk postingnya 3 kali nih, tapi minggunya yang berbeda gitu. Jadi menunjukkan kalau memang ada aktivitas dengan pakai produk kita tuh berkali-kali gitu. Atau mungkin nanti next-nya campaign bareng mereka lagi gitu. Jadi tertanam gitu di audiens mereka kalau KOL ini memang pakai nih produknya, pakai brandnya gitu, dan value-nya sama. Begitu juga aku audiensnya sama, jadi kayaknya tertarik deh mau coba kayak gitu. Oke, Mas Eji, ada tambahan? Kalau di pengalamanku, seberapa efektif penggunaan influencer dengan influencer nano dan mikro, sebenarnya dibilang efektif, iya efektif, tapi untuk di kota-kota besar. Karena kita juga pernah trial and error untuk pakai nano mikro dengan harapan, oh ini kalau followersnya masih di kategori nano dan mikro tuh kayaknya isinya teman-teman ya. Jadi kan kayaknya teman-teman tuh akan lebih akan lebih honest review gitu yang bisa didapatkan gitu kan. Tapi ternyata itu nggak berlaku di secondary city karena nggak tahu ya, karena secondary city kan kita nggak tahu pergaulannya seperti apa, mungkin mereka hangoutnya kemana aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya di Jakarta sendiri, kita bisa lihat tuh sesuai dengan target market, misalnya dia memang punya apa sih istilahnya pekerjaan yang istilahnya memang di tengah kota, terus kita lihat juga teman-temannya bisa dibilang well-known people, meskipun followersnya masih di 2000-an, kayak gitu, di angka 2000 sampai 3000, kayak gitu. Tapi, wah ini foto-fotonya sama teman-temannya yang ini ya, yang lumayan, istilahnya lumayan eksis ya, gitu. Nah, itu kita bisa approach juga sih sama mereka, gitu. Nah, susahnya itu kalau di secondary city atau di kota-kota kecil yang ada di Indonesia, gitu. Itu sih yang pernah kita lakukan, kita trial and error, yang berhasil cuma di Jakarta, Bandung, kalau nggak salah. Sisanya flop gitu aja sih, hilang. Gitu. Oke, berarti mungkin bisa disesuaikan lagi kali ya, Mas. Ini insight yang sangat menarik banget dari Mas Aji, kalau ternyata ada yang works banget di seperti kota-kota besar, dan kalau misalkan di kota kecil mungkin kurang works. Tadi Ya. Mbak Tasya juga udah nge-mention ya kalau sebenarnya Nano Mikro juga punya pasarnya sendiri gitu, dengan mereka mungkin yang followersnya masih kecil, jadi tadi juga lebih honest, rasanya lebih familiar gitu, kayak di rekomendasiin sama teman sendiri, rasanya kita lebih percaya gitu. Tapi balik lagi dilihat dulu nih mau dilakukannya di mana gitu, mungkin bisa tadi A/B testing dulu. Oke. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya akan jadi pertanyaan yang terakhir karena waktu juga. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Dwi Aji Widiantoro. Halo Mbak dan Mas, jika ingin menaikkan brand awareness, apakah saat ini lebih baik menggunakan Instagram atau TikTok? Karena banyak KOL yang booming di TikTok, namun Instagram followers mereka tidak sebanyak itu. Bagaimana? Oke, dari Mas dan Mbak Tasya, boleh? Mbak Tasya dulu boleh? Boleh Mas. Pilih Instagram atau TikTok gitu ya. Karena followersnya kadang lebih booming duluan di TikTok, karena mungkin dia famousnya di TikTok dulu gitu ya, sebelum ke Instagram. Kalau yang kayak gitu case-nya mungkin dari aku suggestion-nya adalah balik lagi market kita gitu. Market kita lebih adanya di mana sih gitu. Dia lebih banyak lihat Instagram atau lebih banyak lihat TikTok gitu kan. Karena kan
kita nih mau nawarin produk atau nawarin jasa dan segala macam ya, yang kita offer ini kan harapannya ada audiensnya gitu kan, harapannya nyampe ke audiensnya. Nah, kalau kita nyamperin ke platform yang nggak ada audiensnya di situ, dan buat apa gitu kan? Mungkin awareness itu tetap ada, exposure-nya tetap dapat, tapi bukan ke audiens kita harapkan tepat sasaran gitu. Misalkan ini tantangan juga sih saat TikTok booming untuk FYP yang produk kesehatan gitu, kita mau gimana ya gitu, mau bikin joget-joget mungkin bisa sih dicoba, tapi produk tertentu gitu kan, produk-produk tertentu yang mungkin memang menyasarnya target yang lebih fun gitulah ya, yang bisa dapat pesannya kalau sambil pakai gerakan atau segala macam. Tapi kalau untuk kebetulan produk yang memang masalah-masalah yang lumayan berat nih, masalah-masalah penyakit tertentu, bisa juga sih di TikTok, tapi kontennya lebih ke edukasi kayak gitu ya. Itu kan konten yang kita create. Nah, kalau cari influencer yang kayak gimana ya, cari mungkin mereka adalah praktisi kesehatan atau memang yang paham di bidang kesehatan atau topik-topik mereka dibahas di sekitar di topik itu gitu. Karena aku lihat juga banyak kan di di TikTok itu yang mulai bahas kesehatan tapi dengan gaya yang lebih ringan dan lebih mudah diterima gitu. Mungkin orang-orang sekarang tahu nih, misalkan PCOS apa sih gitu, mungkin tahu dari TikTok gitu kan, atau mungkin diabetes tuh nggak cuma usia tua loh gitu, usia muda juga bisa kebanyakan makan boba dan segala macam. Nah, hal-hal yang kayak gitu mungkin bisa kita sih masuk di situ. Jadi sebenarnya mau pilih Instagram atau TikTok, apakah si influencer itu tepat atau enggak, identitas dan value-nya sesuai atau enggak, itu yang bisa menentukan awareness-nya nyampainya tepat sasaran atau enggak sih. Mungkin gitu ya dari aku. Oke, Mas Aji boleh tambahannya? Ya, kalau dari aku bener banget harus know your brand dulu sih sebenarnya. Jadi kira-kira audiens tuh kebanyakan di TikTok atau di Instagram ya gitu. Dengan melihat karakteristik audiensnya TikTok yang mungkin lebih mencari apa ya, hiburan gitu. Dan kalau Instagram mungkin masih bisa disisipkan dengan edukasi dan segala macam. Bukan berarti TikTok nggak ada edukasinya, tapi kayaknya untuk audiens edukasinya TikTok tuh harus diselipinnya dengan konten yang menghibur. Jadi edukasi tapi menghibur. Kalau Instagram edukasi tapi ya bisa serius juga gitu loh. Emang agak tricky sih dengan adanya Instagram dan tiba-tiba TikTok booming ini, karena kalau di RH sendiri karena image brandnya RH sendiri tuh masih dibilang mahal, jadi untuk TikTok tuh agak tricky dan kontennya juga harus dipikirin secara matang gitu loh untuk dapat istilahnya untuk dapat perhatian yang cukup banyak gitu ya. Sampai detik ini sih kebetulan untuk TikTok konten yang RH sajikan tuh masih sebatas konten-konten ringan yang benar-benar masih bisa diterima semua orang deh. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih spesifik lagi kontennya lebih ke Instagram sih gitu. Jadi mesti benar-benar harus know your brand dan tahu banget target marketnya, tahu banget audiensnya itu gimana dan di mana, gitu. Oke, berarti bisa, mungkin kalau aku simpulin ini berarti bisa disesuaikan gitu ya campaign-nya, kayak tadi yang Mbak Tasya jelasin, mungkin untuk produk yang ini bisa nih masuk ke TikTok, tadi mungkin bisa cari kayak influencer TikTok yang dokter, kan sekarang banyak juga tuh ya Mbak, dokter-dokter nih pada main TikTok, mungkin bisa nih pakainya itu gitu. Terus mungkin RH juga ada siapa juga, mungkin dokter kulit kan juga banyak, jadi bisa disesuaikan lagi nih campaign-nya, pesannya mau apa, balik lagi, misalkan mau untuk awareness, untuk edukasi, untuk apa nih, nanti kita bisa pilih lebih cocok di Instagram atau di TikTok. Jadi dua-duanya sebenarnya works, tinggal tergantung aja kita mau apa aiming-nya gitu. Oke, sayang banget nih berhubung waktu ya Mas, sudah jam 8:30, tidak terasa diskusinya sangat asik sekali. Kayaknya harus sampai sini dulu pembahasan kita tentang topik kita pada hari ini. Kalau boleh saya simpulkan dari insight yang tadi diberikan dua narasumber kita, sebenarnya
strategi atau penggunaan influencer marketing bagi industri kecantikan itu bisa dibilang sangat baik gitu, tapi bukan jadi satu-satunya cara untuk kita aiming goal kita gitu, tapi ini adalah part dari beberapa step yang harus kita lakukan seperti itu ya Mbak. Dan harus disadari juga kita harus tahu dulu nih kita mau objektifnya apa, dan juga kita harus tahu sendiri juga brand kita ini sebenarnya image-nya seperti apa. Dengan kita mengetahui, kita juga akan lebih mudah nih memilih influencer dan juga campaign yang sesuai dengan kebutuhan dari brand kita, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup nih, saya mau ngumumin pemenang dari e-voucher RH sebesar 100.000, yaitu tadi dari Kak Dela dan juga Mas Dwi Aji. Oke, nanti dua pemenangnya akan dihubungi oleh tim Partipos untuk diserahkan hadiahnya. Congrats ya untuk Dela dan Mas Aji gitu. Terima kasih juga untuk narasumber kita pada malam hari ini, Mas Aji dan Mbak Tacha. Thank you so much untuk waktunya dan juga insight-nya. Semoga RH dan juga SKIV bisa terus sukses ya dengan influencer marketing dan juga strategi yang lainnya. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar kita malam hari ini juga terima kasih. Mungkin tadi ada yang nontonnya telat nih, jangan khawatir karena bisa ditonton ulang di Facebook page Partipos, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Partipos bisa hubungi kami di Facebook Partipos Indonesia, Instagram @partipos_business, kemudian ada YouTube juga Partipos Indonesia, dan juga bisa di email di marketing.id@partipos.com. Seperti itu. Oh ya, ini akan diupload juga nanti di YouTube Partipos Indonesia, jadi bisa ditonton ulang ya, gampang kalau ada yang kelewatan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar Partipos yang selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima Oke, kasih, Mbak Reza. thank you Mbak.